kebutuhan harian aja susah gitu. Jadi gimana untuk mikirin yang jangka menengah atau jangka panjang. Nah, di sini banyak orang kejebak ya, masuknya ke dalam apa sih zona cari duit harian, atau istilahnya ya mungkin seperti kayak gabung ke ojol. Ya pokoknya seperti itu, yang part time lah gitu. Emang hariannya dapat cuma gitu. Ini makan waktu kalian gitu. Seharusnya kalian bisa jadi berkembang, bisa jadi besar. Ini malah ya kalian jadinya hidup hari demi hari gitu. Ini jebakan ya gara-gara kebutuhan harian ya. Makanya jadi orang itu harus benar-benar apa ya, paham sikon, harus bisa ya paham. Oke, kalau harian gue udah dirasa cukup atau mungkin 75% ya cukup lah. Di sini kita harus berusaha ya, jangan di zona itu terus gitu. Gimana caranya agar yang namanya orang, dia punya minat, dia punya keinginan, punya impian, punya komunitas, ini semua harus dimanfaatkan sejalan gitu. Jangan cuma kebutuhan harian ambil ojol terus udah itu. Di sini kita harus gimana caranya, minat gua apa nih, minatnya suka misalnya kayak Sirtiman ya suka komputer atau suka cari duit online, ya udah Sirtiman bener-bener ya habis-habisan gitu loh. Hariannya Sirtiman dulu ikutlah kayak model kayak Fiverr, kayak ya pokoknya di forum kerjain job-job harian gitu loh. Karena emang ngerjain cari duitnya dari rumah itu. Cuma yang ngerasa kalau gini-gini terus ya nggak maju gitu, nggak apa sih, nggak bisa punya beli apa-apa lebih, nggak bisa punya tabungan lebih, nggak bisa beli rumah baru. Nah seperti itulah, ada saat keinginan-keinginan ini yang harus dipenuhi, dan ini ya kita harus berani ya keluar dari zona, ibaratnya kan kalau udah dapat zona nyaman ini kita harus berani gitu, berani keluar, berani cari tantangan baru, cari cara duit baru yang benar-benar bisa mencapai apa yang kita inginkan. Hidup tuh ya kita harus mencapai apa yang kita inginkan, itu jangan mencapai apa keinginan orang lain gitu. Jadi kalau kita pengen beli rumah, kita pengen jalan-jalan ke Korea, jalan-jalan gitu loh. Jangan kayaknya nggak bisa, kayaknya hidup gue mentok di sini aja deh, cukup bisa makan aja, bisa ya udah bersyukur gitu. Jangan gitu. Kita harus benar-benar ya diberikan otak, diberikan ya pokoknya indera semua masih pada fungsi ya, kita mencapai apa yang kita inginkan gitu. Gimana caranya berusaha untuk mengejar targetnya. Target tuh harus dikejar, nggak mungkin datang sendiri, karena target itu ya kadang tinggi, jauh di atas gitu. Karena sekarang keadaan kita di bawah, kadang kita harus ke atas ya, harus manjat, harus kerja keras, harus usaha ikhtiar. Nah disinilah ya, kalau cuma kembali lagi ke zona nyaman ya, hidup harian merasa udah cukup, ya udahlah gitu. Apalagi yang kurang gitu loh, apalagi yang kurang ya, harian aja kurang. Nah itu harus segera gitu loh. Kalau kalian masih di situ ya hidup kalian akan susah ya, beratnya mentalnya bakal dipukulin di situ gitu. Lebih baik oke lah, kita angkat senjata, berburu di tempat lain, siapa tahu di sana hasil buruannya lebih besar gitu. Kalau kita di sini berburunya dapatnya cuma apa ya, yang binatang-binatang kecil kayak tikus, ayam. Nah, mungkin di tempat lain kita bisa dapat rusa atau dapat ya pokoknya yang besar-besar gitu. Nah di situ ada harapan. Kalau ada harapan ya bisa pasti iya, bisa pasti enggak, rezeki-rezekian ya. Cuma kita berani gitu, berani pindah dari
hal yang istilahnya ya gitu-gitu aja menjadi sesuatu yang kemungkinan bisa mendapat yang lebih baik seperti itu gitu. Jadi kalau ya kalian merasa diojol atau ya sejenisnya ya kayak part-time yang nggak cuma ojol ya, atau istilahnya yang bergaji kecil yang buat kebutuhan bulanan ini ya bingung gitu ya, kalian harus udah saatnya, sebenarnya itu udah titik ya, udah titik saatnya kalian itu harus move on gitu, harus maju, harus gerak, pokoknya gerakan deh gitu. Jangan mager ya. Ya tahu istilah mager itu ya istilahnya kayak model kayak ojol macet-macet di jalan, itu emang capek badan, capek waktu, tenaga. Cuma ya kalau kehidupannya ini stagnan, tidak berubah gitu-gitu aja, kita harus berubah format. Di sini makanya Sir Teman kan banyak kasih solusi kalau mau cari tambahan jualan online bisa, mau cari passive income dari produk digital bisa gitu, mau jadi ya pokoknya segala sesuatunya udah di share di sini ya. Mau formula bisnisnya juga udah di share. Kalau ada pertanyaan yang belum paham ya ditanya, nanti mungkin akan dibuat video lebih detailnya. Yang jelas kalian harus berani ya, berani mengejar apa yang diinginkan gitu. Jangan punya keinginan tapi takut. Ya masa punya keinginan itu takut sih gitu. Kalau kalian punya keinginan ya kalian raih gitu, raih, jangan takut. Kalau takut itu apa ya, yang nggak guna juga. Itu keinginan kalian, keinginan kita semua itu, ini harus yang kita kejar gitu. Nah, dalam hal ini kan ya manfaatin lah, ada TikTok, ada sosmed, ada ya, teknologi ya, ada komputer, ada online, ada itu semua dimanfaatin, ada komunitas. Jadi ya kalau ada pertanyaan seputar gimana biar bisa dapat passive income, dapat tambahan kayak dari, kalau sukanya jualan online barang fisik atau jasa itu bisa gitu. Kalau jual sukanya passive income, saya udah nggak punya waktu lagi deh, kerjanya capek di jalan ini gitu. Ya udah passive income yang kayak misalnya kayak satpam atau kayak jaga warung, saya udah nggak bisa kemana-mana, mentok gitu waktunya. Cari model passive income. Kalau masih ada waktu sejam 2 jam, mau yang bisnis marketplace jual beli itu bisa gitu. Itu bisa dipelajari, bisa dilipat gandakan. Gimana cara cari duit dari online itu ya banyak cara ya, cuma ya harus milih ya model yang mana. Dan kalau udah milih, kembali harus punya bisnis, harus bisa uang dari bisnis itu ya istilahnya passive income buat kita ke arah situ ya. Saya teman selalu ke arah situ, jangan cuma buat bisnis doang nanti kalau bisnisnya namanya bisa bangkrut atau bisa gagal, masih ada dana cadangan dari passive income seperti itu. Nah inilah dari yang cuma mikirnya harian, sekarang harus mulai jadi mikir masa depan. Masa depannya juga nggak cuma mikir harian juga, tapi gimana caranya lebih berkembang, lebih santai hidup ya seperti itu kan. Kalau passive income kita bisa jalan-jalan, kita bisa ke luar negeri, kita bisa kunjungi tempat-tempat wisata. Nah untuk bisnis ini fungsinya melipat gandakan pendapatan, sumber pendapatan, atau ya istilahnya namanya hidup itu pengeluaran banyak. Nah makanya gunakan bisnis untuk ya menutupin pengeluaran dan menambah pendapatan untuk dibuat menjadi passive income seperti itu.